Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Sihombing dengan NIM 0306182080. Saya berasal dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, di video saya kali ini, saya akan melakukan sebuah observasi berupa wawancara dengan salah seorang murid atau anak yang berada rumahnya di dekat rumah saya, atau bisa dikategorikan sebagai tetangga saya. Nah, adanya observasi wawancara yang saya lakukan pada video kali ini yaitu untuk dapat menyelesaikan salah satu tugas wajib saya pada mata kuliah bimbingan konseling Islam. Nah, di mana pada mata kuliah bimbingan konseling Islam ini ada berupa tugas mengenai mini riset. Nah, mini risetnya itu yaitu melakukan observasi wawancara sesuai dengan mata kuliah, materi-materi yang ada di mata kuliah. Nah, saya tertarik untuk mengangkat judul observasi saya yang berkaitan dengan materi pertemuan yang pernah dipelajari di mata kuliah bimbingan konseling Islam. Nah, di bimbingan konseling Islam pada semester ini, kami pernah melakukan proses pembelajaran di mana pada pertemuan ke-6 mata kuliah bimbingan konseling Islam, di sini ada membahas mengenai hakikat manusia dan problematikanya menurut Al-Quran. Nah, pada materi hakikat manusia dan problematikanya menurut Al-Quran pada pertemuan ke-6, itu tuh ada membahas 3 poin, yaitu mengenai hakikat manusia dalam Al-Quran, lalu ada problematika manusia. Nah, problematika itu dikaitkan juga sebagai masalah yang sering dihadapi oleh manusia atau tingkatan-tingkatannya nanti ada. Lalu yang ketiga itu adalah mengenai tugas manusia di bumi. Jadi di observasi kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada salah seorang anak tersebut sesuai dengan judul Hakikat Manusia dan Problematikanya dalam Al-Quran pada pertemuan ke-6 dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam. Jadi observasinya, video observasi wawancaranya ada di sebelah ya. Langsung saja kita lihat. Baik, jadi di sini saya sudah bersama salah satu murid yang rumahnya dekat dengan rumah saya, bisa dibilang tetangga saya. Jadi di sini saya kakak sedang bersama siapa? Siapa namanya? Dini. Biasa dipanggil Dini. Oke, Dini kelas berapa sekarang, Dek? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Jadi Dini sekarang sekolah di mana, Dek? Sekolah di Muhammadiyah 02. Oh, yang di Bromo Tengah itu ya? Iya. Yang masuk dalam gang itu ya? Oh, oke. Jadi kayak mana teman-teman Dini sekarang? Maksudnya kan dari kelas 1 kan Dini sama-sama orang itu kan sampai sekarang sampai kelas 5 kan. Mereka baik-baik atau ada yang bandel atau yang gimana? Ada yang baik. Kalau laki-lakinya ya Jahat, bandel-bandel lah ya kan, suka ganggu-ganggu. Jadi Dek, selama dari kelas 1 sampai sekarang Dini kelas 5, prestasi apa aja sih yang udah Dek dapat? Misalnya yang di ekstrakurikuler kan ada, atau yang di bagian pendidikannya di kelas gitu. Alhamdulillah Kak, dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking awak selalu 3 besar gitu ya? Besar. Oh, jadi di kelas 4 juga masih berprestasi kan? Terus apa kendalanya sekarang, Dek? Apa ada kendala? Sekarang karena malas belajar aja jadi kurang apa gitu. Oh, jadi kendalanya sekarang malas belajar lah. Padahal dulu kemarin-kemarin tuh selalu 3 besar gitu ya. Terus respon dari orang tua Dini gimana? Marah nggak Mama kalau misalnya Dini nilainya turun? Gimana, Mama Dini marah nggak? Iya Kak, Mama Dini marah karena tapi Dini malas aja belajar. Oh, malas belajar. Jadi kenapa Dek kok malas belajar gitu? Kan sayang kan prestasinya jadi menurun gitu. Iya, malas aja gitu. Oh, malas aja. Dini mau cerita nggak kenapa Dini sering sekarang belakangan itu malas belajar? Ya Kak, karena kawan-kawan Dini selalu ngajak Dini main. Oh, jadi kayak terikutin sama kawan lah ya, bisa dibilang kayak gitu.
Oke, di sini kakak mau ngasih motivasi, masukan, bimbingan berupa bimbingan konseling, tapi di sini kakak lebih mengarah ke bimbingan konseling Islam. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit, memberikan motivasi juga sama Dini supaya Dini jangan malas belajar, supaya Dini nggak fokus sama kawan-kawannya. Jadi Dek, sebenarnya masalah malas belajar itu mungkin hal yang lumrah lah ya kan. Apalagi kan masih SD juga, masih ranahnya mau main-main sama kawan-kawan. Tapi kan kalau misalnya prestasinya turun gara-gara malas belajar kan kasihan orang tuanya ya kan. Terus pun nanti Dini juga nggak bisa masuk ke SMP negeri pilihan Dini gitu. Jadi di sini sebenarnya problematika manusia atau masalah yang sering kita hadapi itu tuh memang ada 3 tingkatan deh. Dimana yang pertama itu kita Dini ini termasuk dalam kategori masalah ringan. Kenapa masalah ringan? Karena di sini tuh berkaitan sama malasnya belajar, sering bolos sekolah. Dini bolos sekolah nggak? Oh, Dini nggak bolos sekolah ya. Kakak kira Dini bolos sekolah. Nah, di sini kakak mau ngasih masukan sama Dini ya, supaya Dini lebih giat lagi belajar, supaya prestasi belajarnya itu meningkat seperti yang tahun-tahun sebelumnya, seperti kemarin, biar jangan terikut lagi sama kawannya. Nah, di sini kan kakak mau ngasih motivasi. Tugas kita sebagai manusia di bumi ini itu tuh ada 3 ya, sebagai abdun, sebagai khalifah, dan sebagai pendakwah. Nah, di sini kakak mau ngasih motivasi dan solusi kepada Dini supaya nggak malas lagi belajar sesuai dengan bimbingan konseling Islam. Dimana tugas manusia di bumi itu adalah sebagai khalifah. Jadi kita itu kan, kenapa dibilang khalifah? Dini tahu khalifah? Pemimpin. Nah, kenapa kita dibilang kenapa manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi? Karena kan penciptaan kita kan sempurna ya kan, daripada makhluk-makhluk yang lain, daripada hewan itu nggak punya akal, dia akan berpikir kan, daripada tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan kita dikasih pikiran, kita dikasih akal, kita dikasih penglihatan, tubuh kita sempurna ya kan. Jadi kita tuh sebagai pemimpin di muka bumi, kita yang memimpin, kita yang mengelola isi semua yang ada di bumi ini gitu. Jadi nggak ada salahnya Dini tuh harus rajin belajar gitu, karena kan tugas manusia di muka bumi ini yaitu sebagai pemimpin. Dini harus bisa jadi orang hebat di kemudian hari. Kan Dini kan salah satu generasi muda bangsa. Semoga nanti ke depannya Dini bisa giat lagi belajar, lebih bisa, jadi kata-kata Kak ini bukan hanya sekedar kata-kata gitu. Jadi bisa jadi motivasi juga buat Dini. Dimana tugas manusia di bumi ini sebagai khalifah di sini atau sebagai pemimpin itu tuh terdapat dalam Quran surah itu ya. Nah, jadi Dek, di sini kakak mau ngasih motivasi sekaligus kan namanya juga kakak mau ngasih bimbingan konseling Islam. Jadi, tugas manusia di muka bumi ini juga terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nih kakak bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Jadi dalam ayat ini, Shadaqallahul Azim. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini, Allah itu menjelaskan bahwa Allah memberikan kodrat manusia, memberikan tugas kepada manusia itu sebagai khalifah. Kita itu dikasih pemberian yang sangat sempurna sama Allah, sehingga Allah percaya bahwa kita itu bisa memimpin dunia ini gitu. Jadi Dini jangan malas belajar lagi, supaya kita Dini kan generasi muda, jadi kan kita harus kayak mana caranya supaya Indonesia ini bisa bangkit, supaya seperti negara-negara maju lainnya. Oke? Jadi kalau misalnya besok-besok kawan Dini minta ngajak Dini untuk main-main, kerjakan dulu tugas Dini. Kecuali tugas Dini udah selesai, terus Dini bingung mau ngapa-ngapain,
baru Dini boleh main sama mereka ya. Jangan fokus sama mereka aja ya. Oke, baik. Di sini kakak juga mau nanya lagi sama Dini. Gimana sholat Dini? Masih ada yang bolong atau semuanya full? Ya kak, Dini sholatnya masih bolong-bolong. Oh, masih bolong-bolong. Ya manusiawi deh. Kakak juga kadang seperti itu. Cuman ketika kakak udah mempelajari bimbingan konseling Islam ini, di sini kakak baru sadar. Ternyata problematika manusia atau masalah yang sering kita hadapi itu tuh yang Dini hadapi, malas beribadah, malas sholat, malas belajar, sering bolos sekolah, itu tuh termasuk masalah ringan yang terjadi pada manusia. Tapi walaupun problematika atau masalah itu masalah ringan terhadap manusia, kan nggak ada salahnya kita rubah ya kan. Sekarang kan ini udah tahu, jadi kita tuh nggak boleh yang namanya malas beribadah. Jadi harus sholat lah, patuhlah sama Allah ya kan. Namanya Allah yang menciptakan kita gitu kan. Kakak dulu kemarin itu sebelum mengetahui lebih jauh tentang bimbingan konseling Islam ini, sebelum mengetahui bagaimana gitu, kakak juga ngerasa seperti itu. Sholat kakak juga masih bolong-bolong. Cuman setelah kakak mengetahui, setelah kita belajar, ini kan juga belajar kan di sekolah kan, ada pendidikan agama Islam kan. Jadi seperti itu, ada baiknya kalau misalnya mulai sekarang tuh kita sholat tuh lebih rajin lagi gitu ya kan. Kalau bisa puasa sunnah. Oke Dini, jadi masalah di kelas cuman itu aja ya untuk saat ini ya. Gara-gara lingkungan lah, berarti gara-gara teman-teman di kelas lah, makanya Dini malas belajar ya kan. Jadi prestasinya menurun gitu ya kan. Tadi kakak juga udah ngasih solusi terkait dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 tadi ya kan. Jadi menurut kakak hanya ini yang bisa kakak sampaikan sama Dini gitu. Semoga bisa jadi motivasi ya buat Dini ya ke depannya ya.